Pagi boy, kemana lagi kita? Halo boy, selamat datang kembali di Azalea Kelana. Setelah di episode sebelumnya kita seru-seruan bermain air di Pantai Kebu dan melanjutkan perjalanan menuju Pantai Kuyon, di episode kali ini petualangan masih berlanjut. Kita akan mengunjungi dua destinasi berikutnya, yaitu Pantai Kili-Kili dan Pantai Pelang, yang sama-sama menyimpan pesona alam yang luar biasa. Seperti apa perjalanan dan keseruan yang akan kita alami di sana? Yuk langsung aja kita mulai petualangannya. Halo guys, kita baru aja dari Pantai Kuyon. Kita baru keluar dari parkirannya. Ini masih di desanya dan kita mau lanjut ke Pantai Kili-Kili. Di sana ada konservasi penyu. Yuk ke sana. Perjalanan dari Pantai Kuyon menuju Pantai Kili-Kili sebenarnya tidak terlalu jauh teman-teman. Sepanjang perjalanan kita melewati jalur yang berada di pinggiran pantai. Uniknya, jalan yang kita lalui bukan hamparan pasir, melainkan dipenuhi batuan karang yang memberikan suasana berbeda dan khas dari pesisir selatan. Di perjalanan menuju Pantai Kili-Kili, kita sempat dibuat bingung. Google Maps membawa kita masuk ke jalur kecil di tengah kebun yang tampak sepi. Jalanannya sempit dan sekilas lebih terlihat seperti akses menuju persawahan daripada jalan menuju pantai. Beberapa kali kita bertanya-tanya, jangan-jangan salah jalan, tapi ternyata tidak. Setelah terus mengikuti rute tersebut, akhirnya kita sampai juga di tujuan kita, yaitu Pantai Kili-Kili. Halo guys, kita baru aja sampai di Taman Kili-Kili, Pantai Taman Kili-Kili. Ya, di sini ada konservasi penyu. Kita akan coba masuk, akan kita lihat konservasi penyu itu seperti apa. Gede banget guys penyunya. Nih, tangan aku segini. Tuh, besar banget. Di sini terdapat beberapa penyu berukuran dewasa atau indukan yang dipelihara untuk tujuan konservasi. Sayangnya, saat berkunjung kali ini kita belum berkesempatan melihat tukik atau penyu-penyu yang masih kecil. Selain penyu, di kawasan ini juga ada sepasang kijang yang menambah daya tarik tempat ini. Kehadiran mereka membuat suasana kawasan konservasi terasa semakin hidup dan menarik untuk dijelajahi. Oke guys, kita tadi udah lihat beberapa penyu. Ya, beberapa penyu yang dikonservasi di sini. Tapi kayaknya lagi bukan musimnya, jadi yang kecil-kecil nggak kelihatan ya. Kita akan lanjut aja ke Pantai Pelang. Di situ ada air terjun Pantai Pelang. Itu katanya keren banget. Yuk ikutin di sana. Halo guys, kita udah sampai Pantai Pelang. Di Pantai Pelang ada satu air terjun. Kita baru aja turun nih dari parkiran itu di depan. Yuk kita lanjut dulu. Perjalanan dari Pantai Kili-Kili menuju Pantai Pelang tidak memakan waktu lama, hanya sekitar 5 menit berkendara. Sesampainya di sana justru bukan pantainya yang paling menarik perhatian, melainkan air terjunnya. Inilah yang menjadi daya tarik utama Pantai Pelang. Lokasi air terjun ini sangat unik karena berada tidak jauh dari bibir pantai. Dari area pantai terdapat sebuah taman kecil dan tepat di depan taman itulah air terjun Pantai Pelang berada. Perpaduan antara suasana pantai dan air terjun dalam satu kawasan.
menciptakan pemandangan yang cukup langka dan menarik untuk dinikmati. Halo guys, kita udah selesai di Pantai Pelang dan kita akan OTW pulang. Saatnya pulang ya guys ya. Udah 2 hari kita di sini di sekitaran Trenggalek tapi kali ini kita akan berbeda rutenya. Dari kemarin kita berangkat itu kita lewat di Solo, Surakarta. Kali ini kita akan lewat jalur selatan. Kita akan lewat Pacitan, nanti Wonogiri bawah, baru langsung masuk ke Wonosari, Gunung Kidul. Nah, dari kita akan lewat Jogja, kita akan mampir ke Jogja nanti malam, Pengkiraak. Ada satu momen yang sempat terlewat. Setelah keluar dari Pantai Kebo dan berkeliling ke beberapa pantai, kita belum sempat mengisi bensin. Akhirnya, sebelum perjalanan pulang, saya mampir ke SPBU terdekat untuk mengisi bahan bakar agar perjalanan kembali tetap aman dan lancar. Di perjalanan pulang, rute yang kita lewati didominasi jalan berkelok dan juga tanjakan. Karena itu, kewaspadaan dan kehati-hatian harus tetap kita jaga agar perjalanan berlangsung dengan aman. Karena kali ini kita melewati jalur lintas selatan, sepanjang perjalanan kita akan disuguhi pemandangan pesisir dan deretan pantai yang membentang di sisi jalan. Menikmati perjalanan pulang di sore hari dengan ditemani cahaya senja di pesisir menjadi perpaduan yang begitu sempurna. Momen sederhana yang membuat setiap kilometer perjalanan terasa semakin berkesan. Menjelang waktu maghrib, kami memutuskan berhenti sejenak di pinggir jalan untuk beristirahat sekitar 30 menit. Setelah maghrib tiba dan kondisi sudah lebih segar, perjalanan pun kembali dilanjutkan menuju arah Yogyakarta. Oke guys, kita masih di Pacitan. Kita berhenti di pom bensin
depan Indomaret. Udah cukup lama ini, jam 7 mau lanjut ke Jogja. Perkiraan 2,5 jam lagi. Setelah beristirahat dan menikmati camilan, kami kembali melanjutkan perjalanan melewati Wonogiri dan sampai ke Gunung Kidul, Yogyakarta. Jalan di sini didominasi suasana yang cukup gelap. Meski begitu, kondisi jalurnya masih tergolong aman dan nyaman untuk dilalui. Halo guys, jam 8:30 kita berhenti lagi di sebuah pom bensin ya. Kita berhenti di pom bensin Gading, kecamatannya Playen ya, kecamatan Playen. Kita berhenti di Jogja karena harus istirahat dulu bentar, baru nanti lanjut. Halo guys, kita akan lanjut lagi. Sekarang dari pom bensin di kecamatan Playen, Yogyakarta, kita akan lanjut ke arah kota, ke Ring Road. Terus nanti mungkin akan makan di situ sebentar, baru kita lanjut ke arah pulang, arah Wonosobo. Oke. Memasuki kota Yogyakarta, kami memilih melewati jalur Ring Road agar perjalanan bisa sedikit lebih cepat. Pilihan ini diambil karena jika melewati jalur tengah atau pusat kota, kemungkinan besar akan terjebak di kemacetan, apalagi malam ini itu bertepatan dengan malam minggu. Setelah melewati kawasan pusat kota, kami segera menyempatkan diri mencari tempat makan untuk sekedar mengisi perut. Pasalnya, perjalanan menuju Wonosobo masih sekitar 2 jam lagi. Jika tidak ada kendala di perjalanan, kami memperkirakan akan tiba di Wonosobo sekitar pukul 1 dini hari. Setelah selesai makan dan baru sekitar 30 menit melanjutkan perjalanan, rasa kantuk mulai menyerang. Akhirnya kami memutuskan berhenti di sebuah masjid yang berada di perbatasan Sleman dan Magelang untuk beristirahat sejenak. Namun tanpa disadari, kami justru tertidur cukup lama hingga baru terbangun sekitar pukul 2 lewat dini hari. Dengan tubuh yang kembali segar, perjalanan pun kembali dilanjutkan menuju Wonosobo. Oke guys, akhirnya jam 4 pas kita sampai Wonosobo, sampai rumah. Terjadi keterlambatan karena tadi di Sleman perbatasan Magelang kita sempat tidur di masjid dari jam 11 sampai jam setengah 3-an, sekitar 3 jaman lah, 3 jaman setengah kita tidur dulu. Jadi keterlambatan sampai di Wonosobo. Okay, see you next trip. Tak terasa perjalanan road trip Wonosobo Trenggalek akhirnya sampai di penghujung cerita. Selama 2 hari 2 malam, kami menempuh perjalanan kurang lebih 500 km. Melewati berbagai jalan, menikmati keindahan alam, dan menciptakan banyak pengalaman yang tak terlupakan. 4 episode telah menemani perjalanan ini, dan inilah episode terakhir dari road trip Wonosobo Trenggalek. Terima kasih sudah ikut menemani dari awal hingga akhir.
Sampai jumpa di petualangan Azalea Kelana berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan tinggalkan komentar. See you on the next adventure.